Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita akan memulai firman Yesus pada pagi hari ini dengan satu pujian buat Tuhan Yesus. Kekuatanku, kemenanganku, pada siapa ku akan takut, sebab ku tahu Engkau di pihakku. Kekuatanku, kemenanganku, hidupku karena dalam-Mu. Kau kalahkan semua lawanku. Oh Yesusku. Mari semuanya memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Yesus Tuhan yang setia, memimpin setiap langkahku. Tak akan pernah ku gentar, berjalan bersama, jalan bersama. Engkau pembelaku, kawalah selamatkanku. Kekuatanku, kemenanganku, pada siapa ku akan takut, sebab ku tahu Engkau di pihakku. Oh, kekuatanku, kemenanganku, hidupku kan aman dalam-Mu. Kau kalahkan semua lawanku. Oh Yesusku. Sekali lagi ya, dengan segenap hati kita mau bersorak, kita mau katakan yang terbaik buat Tuhan. Yesus adalah kekuatan kita. Amin. Yesus Tuhan yang setia, memimpin setiap langkahku. Tak akan pernah ku gentar, berjalan bersama, jalan bersama. Engkau pembelaku, kawalah selamatkanku. Kekuatanku, kemenanganku, pada siapa ku akan takut, sebab ku tahu Engkau di pihakku. Amin. Kekuatanku, kemenanganku, hidupku kan aman dalam-Mu. Kau kalahkan semua lawanku. Oh Yesusku, Kaulah kekuatanku, Kaulah kemenanganku, hidupku aman dalam-Mu. Oh, 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 sekali lagi, Kaulah kekuatanku, Kaulah kemenanganku, hidupku aman dalam-Mu. Oh, 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 oh Yesusku. Ya Tuhan, haleluya. Haleluya. Kembali lagi di acara Good Morning. Good morning, Jesus. Senang rasanya kami dari HSM Worship kembali menyapa teman-teman semuanya di Good Morning Jesus. Benar sekali. Nah, kali hari ini bersama dengan saya, Ko Titi, dan juga our beloved WL, Cici Melisa. Ya. Cici Melisa. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Nah, bagi teman-teman yang rindu untuk boleh share akun ini kepada teman-teman semuanya, kerabat, keluarga, dan sebagainya, silakan boleh share akun ini ke semuanya. Kita akan selalu live setiap pagi, hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. So, pastikan teman-teman jangan sampai kelewatan, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Oke, pada pagi hari ini ada lagunya apa aja?
Amen. Ada kekuatanku dari Highest Worship. Shout to the Lord from Hillsong. What a beautiful name. Dan saat ku menyembahmu. Dan yang paling terakhir adalah generasi pemenang. Yeay, bagi teman-teman yang tahu liriknya boleh share di kolom komen ya, supaya kita bisa nyanyi sama-sama. Oke, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur kami di pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan sukacita yang baru, dengan kekuatan yang baru Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami rindu Engkau boleh melawat setiap kami. Engkau boleh membukakan hati kami, dan Engkau boleh memberikan kesempatan dan sukacita yang baru bagi setiap kami. Tuhan, biarlah setiap kami yang bangun pagi hari ini dengan beban dan permasalahan kami, dengan letih dan lesu, Engkau yang akan berikan sukacita yang baru dan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami, biarlah kami boleh memuji Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan segenap keberadaan kami. Thank you Lord, thank you Jesus.
bersyukur Tuhan buat perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau adalah Bapa kami yang baik, Engkau adalah Bapa penjunan kami. Pada pagi hari ini dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau bernyanyi yang terbaik untuk Engkau. Kami mau bermazmur yang terbaik untuk Engkau. Karena Engkau adalah nama yang sungguh indah, nama di atas segala, nama yang terbaik, nama yang teragung dan yang termulia. Oh Jesus, I want to praise you, I want to worship you. Engkau Tuhan, Bapa kami yang setia. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan dalam hidup kami. Biarlah pada pagi hari ini kami mau untuk masuk lebih dalam lagi di ruang Maha Kudus-Mu, untuk bersekutu erat dengan Engkau Tuhan, untuk merasakan kasih-Mu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Oh, thank you Lord, thank you Jesus, you're amazing, thank you Jesus. Saat kami menyembah-Mu, kami percaya bahwa Roh-Mu akan bekerja.
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, ku andamkan saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu, mengalir memenuhi kami. Kau layak yang layak Kekudusan-Mu mengalir memenuhi setiap kami, Tuhan.
Dan biarlah saat ini di hadapan-Mu kami angkat hati kami. Kami bawa hati kami yang terbaik, Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh duduk diam. Kami boleh dengarkan isi hati-Mu saat ini. Oh mari Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus dimanapun kami berada. Celikkan setiap hati kami akan setiap kebenaran firman-Mu, akan setiap pengetahuan-Mu Tuhan. Biarkan Kau ubah sudut pandang kami, Kau ubah cara hidup kami yang lama. Saat ini kami datang, kami serahkan seutuhnya kepada-Mu. Terima kasih. Dan biarlah saat ini Tuhan, biarlah boleh benar-benar menjadi waktu antara Engkau dan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh terus merema dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap hati kami Tuhan, kami bawa kepada-Mu. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Mungkin teman-teman yang ada Alkitab di rumahnya masing-masing boleh ambil Alkitabnya dan kita baca sama-sama. Kita ambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kisah tentang Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak serta badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, dari bacaan singkat tadi, kisah mengenai Zakeus, kita tahu bersama bahwa di situ dikatakan Zakeus itu adalah kepala pemungut cukai. Ia bukan sekedar penarik pajak atau pemungut cukai, tapi ia boleh dibilang adalah koordinatornya, pemimpin dari para pemungut cukai. Nah, pemungut cukai pada zaman itu dimusuhi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi nggak suka sama pemungut cukai karena mereka bekerja sama dengan orang Romawi yang satu menjajah bangsa Israel, dan mereka menyengsarakan rakyatnya sendiri. Mereka menyengsarakan kaumnya. Nah, di situ diceritakan bahwa Zakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Yang menarik, karena badannya pendek, ia berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Tahukah saudara-saudara bahwa Zakeus ini adalah gambaran kita masing-masing. Kita ini juga orang-orang yang berdosa.
Yang seringkali kita masih mungkin melakukan praktek-praktek nggak jujur, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam studi, ataupun kita merugikan orang lain atau sesama kita secara sadar maupun nggak sadar. Ini adalah gambaran orang yang nggak taat dengan firman Tuhan. Zakeus adalah gambaran orang yang nggak taat dengan firman Tuhan, karena dia nggak kenal dengan Tuhannya. Tapi satu yang mau kita belajar dari Zakeus, ia punya keberanian untuk ia bergerak mencari Tuhan. Ia berusaha untuk mencari Tuhan. Ia tahu bahwa ia adalah orang yang berdosa. Ia sedang mempertaruhkan harga dirinya loh, sebagai kepala pemungut cukai. Bayangkan bagaimana reaksi daripada anak-anak buahnya. Ataupun kita lihat bagaimana reaksi daripada, kita bayangkan bagaimana reaksi orang-orang Yahudi saat itu. Ia sedang mempertaruhkan harga dirinya sendiri. Ia nggak mau malu, ia nggak mau. Dia pokoknya sedang mempertaruhkan harga dirinya untuk ikut kerumunan orang yang mengikuti Yesus. Kita lihat bahwa Yesus dikerumuni orang-orang banyak, dan dia karena badannya pendek, dia sampai berlari mendahului orang, dan dia memanjat pohon ara. Siapa Zakeus dibandingkan orang-orang Yahudi lain? Dibandingkan orang-orang lain yang mengikuti Tuhan Yesus saat itu? Siapa dia? Mungkin orang-orang yang mengikuti Yesus memandang kami lebih suci, kami lebih baik daripada dia, kepala pemungut cukai. Zakeus cuma orang yang berdosa. Tapi di tengah kekurangan Zakeus atau keterbatasan Zakeus yang bertubuh pendek, orang ini justru kita lihat dia do the extra miles. Dia lakukan lebih daripada orang yang mengikuti Yesus. Dia lakukan lebih. Dia lakukan apa yang dia bisa untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita ini mengambil langkah untuk mendekat mencari Tuhan? Melalui persekutuan-persekutuan dengan Tuhan, apakah kita masih sering skip atau kita masih sering melewatkan pertemuan-pertemuan dengan Tuhan? Baik itu melalui perayaan Misa Ekaristi, melalui Good Morning Jesus seperti saat ini. Kita masih malas-malasan, kita nggak do the extra miles. Kita masih melewatkan persekutuan doa. Bahkan yang paling fatal, kita melewatkan relasi kita dengan Tuhan secara pribadi melalui pujian dan penyembahan atau doa pribadi Anda masing-masing. Dan kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak suka firman Tuhan. Oleh karena itu nggak heran kalau cara hidup kita masih cara hidup yang lama, yang nggak kenal dengan Tuhan. Seperti Zakeus, dia nggak kenal dengan Tuhan, karena itu dia nggak taat sama firman Tuhan. Tapi kita mau lihat bagaimana reaksi Yesus saat Zakeus mulai naik pohon ara dan dia lihat Yesus. Bagaimana reaksi Yesus? Kita suka ya kalau misalkan orang, kita ngomong-ngomong, kita bercakap-cakap sama orang, kita suka kalau misalkan orang itu bisa panggil nama kita, dia bisa sebut nama kita, ya kan? Kita senang karena dia kenal sama kita, at least dia ingat sama nama kita. Kita lihat respon Tuhan. Bagaimana ia lihat ke atas, bagaimana Yesus lihat ke atas, dan ia panggil Zakeus. Tepat ia panggil nama Zakeus. Saat ini, kalau kita merasa kita ini orang berdosa, kita merasa nggak layak, kita mungkin sudah jauh dari pertemuan-pertemuan dengan Tuhan, kita merasa jauh dari hadirat Tuhan. Ia juga melihat kepada kita orang yang berdosa ini, dan ia panggil tepat nama kita. Ia panggil Anda dan saya. Tepat nama kita masing-masing ia panggil. Sebab ia kenal siapa kita. Sebagaimana ia kenal dengan Zakeus. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan gak butuh dia diperkenalkan terlebih dahulu. Tapi dia lihat ke atas. Dia tepat panggil nama Zakeus karena dia kenal. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Mata manusia mungkin boleh fokus pada dosa kita. Mata manusia boleh fokus pada kesalahan-kesalahan yang kita buat.
Mata manusia membanding-bandingkan kita dengan yang lain. Tapi Tuhan fokus pada pribadi kita. Tuhan fokus kepada seberapa berharganya kita di mata Dia. Sebab Ia tahu sejak semula kita ini berharga di matanya. Kalau kita mau lihat, Daud menggambarkan dengan jelas bagaimana kita ini di mata Tuhan. Di Mazmur 139 ayat 14, saya akan bacakan. Di Mazmur 139 ayat 14, Daud berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Saya ulangi. "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Saat ini, apabila kau pandang dirimu gak berharga, dirimu gak layak, mungkin aku sudah terlalu jauh Tuhan, aku kotor gak berharga. Ingat, kita ini dahsyat dan ajaib dibuatnya. We are wonderfully made, dikatakan. Kita ini dibuat secara ajaib. Tuhan respect pada pribadi kita sebagaimana Dia respect pada Zakeus. Dia nggak judge kita akan dosa-dosa kita. Dia nggak judge Zakeus akan dosa-dosanya. "Hei pemungut cukai, kau sudah merampas berapa banyak?" Enggak. Tapi Dia panggil nama kita karena Dia tahu bahwa kita ini berharga. Amin. Dan kita lihat bagaimana Zakeus bertobat. Tuhan pandang dia berharga sebagaimana Ia ciptakan dan Ia begitu mengasihinya. Saat ini Tuhan juga menyatakan hal yang sama. Ia juga mengasihi Anda dan saya. Dan ketika dikatakan bahwa Tuhan panggil Zakeus turun, "Aku harus segera ke rumahmu," karena Dia rindu berelasi dengan kita. Dia rindu, Dia punya hubungan dengan kita. Dia rindu untuk makan bersama-sama dengan kita. Dia rindu untuk kita bisa punya waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. So, saat ini mari kita mau set hati kita. Kita mau set hati kita untuk kita boleh melihat dari sudut pandang Tuhan. Kita gak mau fokus pada dosa dan kesalahan kita, tapi kita mau lihat bahwa Dia yang terlebih dahulu, Tuhan yang terlebih dahulu memandang kita berharga. Oleh karena itu, sudah selayaknya bahwa kita ini juga pandang diri kita berharga, dan kita mau terus naikkan syukur dan penyembahan kepada Tuhan setiap hari, karena kita rindu untuk terus connect dengan Dia. Mari saat ini kita mau tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pewartaan firman. Terima kasih untuk renungan singkat-Mu Tuhan. Dan kalau saat ini kami bawa setiap keberadaan diri kami, kami ini manusia yang gak lepas daripada kesalahan, yang gak lepas daripada dosa-dosa. Tapi saat ini kami mau datang sebagaimana Zakeus cari Engkau. Kami mau lakukan apa yang kami bisa Tuhan, untuk kami boleh mencari wajah-Mu, kami boleh mengejar hadir-Mu setiap hari. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh bersekutu bersama-Mu. Dan biarlah saat ini Engkau sendiri yang boleh mencurahkan Roh-Mu bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan bahwa Kau akan memampukan setiap kami. Kami gak mau bergantung dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami mau melihat dari sudut pandang Tuhan, di mana Kau pandang kami berharga, dan kami percaya bahwa kami mampu di dalam Engkau Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pewartaan firman-Mu. Thank you. Kami bawa kepadamu Tuhan Thank you. setiap kami.
bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kostum gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari umat Tuhan sama-sama kita mau serukan pada Yesus. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sungguh boleh menguatkan setiap kami. Ajarilah setiap kami untuk walking an extra mile for you, Jesus. Karena Engkau adalah Bapa kami yang selalu menuntun. Engkau tidak membiarkan kami untuk jatuh dan tergeletak. Tetapi Engkau Bapa yang mengangkat kami. Karena Engkau selalu memberikan rancangan yang penuh pengharapan bagi masa depan kami. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah bercakap-cakap dengan Engkau. Kami sudah menikmati hadirat-Mu yang sungguh indah. Bapa, biarlah Engkau boleh kembalikan kami keesokan hari untuk kami tetap taat dan setia mencari Engkau dalam segala keadaan kami. Bapa, ajarilah kami untuk menjadi anak-Mu yang sungguh Kau banggakan. Biarlah ketika kami boleh berangkat untuk beraktivitas setelah ini, apapun yang kami perbuat, setiap perkataan kami, setiap pikiran kami dan hati kami boleh Kau jagai Tuhan, sehingga sungguh kami boleh menjadi terang yang bersinar bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan doa ini kami panjatkan dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman, mari sekali lagi berikan jempolnya dong di kolom komen. Karena Tuhan Yesus telah menjadikan kita generasi pemenang. Amin. Amin. Here we go. Hai generasi terang, sekaranglah saatnya kita maju berperang dalam nama Yesus. Halas dari Kristus
persiapkan dirimu. Mari maju berperang dalam kuasa nama-Nya. Bagi kita berjuang dan kalahkan semua musuh. Di dalam nama Yesus kita akan dimenangkan. Bagi kita bersorak kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi pemenang. Haleluya. Hai generasi terang, sekaranglah saatnya kita maju berperang di dalam nama Yesus. Hai laskar Kristus, persiapkan dirimu. Mari maju berperang dalam kuasa nama-Nya. Kita berjuang dan kalahkan semua musuh. Di dalam nama Yesus kita akan dimenangkan. Kita bersorak kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi pemenang. Sekali lagi kita katakan, Generasi ini generasi pemenang. generasi ini adalah generasi pemenang. Generasi ini generasi pemenang. Yay! Good morning Jesus, keep moving Move on. on. Silakan untuk pengumuman, Cing He. Titi. Ya, terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Luar biasa, tentunya Tuhan juga bersuka cita atas kesetiaan kita terhadap Dia. Dan tentunya untuk Jumat besok kita mengundang teman-teman untuk kembali melakukan misa perayaan Ekaristi Jumat pertama di paroki kalian masing-masing atau melalui streaming YouTube kalian masing-masing ya. Dan berikutnya kita nggak pernah lupa untuk mempromosikan lagu-lagu pujian karya anak Katolik kita, yaitu album kita yang kedua Move On. Bisa kalian dapetin dari toko digital yaitu Spotify, Apple Music, Juke, Revivo, Langit Musik dan semuanya. Atau bahkan bisa mengunjungi YouTube channel kita yaitu HSM Spasi Worship. Nah, kalau kalian merasa terberkati dengan program ini, spread it out ya. Sebarluaskan akun YouTube kita dan akun IG kita. Ikan sebenarnya lapar kayaknya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Jika boleh sama-sama diambil aja handphonenya. Thank you guys. Bye, God bless you. Ya, thank you yang sudah bergabung teman-teman semuanya. Ini ada siapa aja ya? Ada Ijon Kristal, Retnyoning Tias, Olivia Purnomo. Wow, thank you semua. Tetap semangat di dalam Tuhan. Dani Cahyo, Angkisi, Rici Sutanto. Wow. Thank you buat jempolnya. Ko Albertans yang juga selalu setia mengikuti GMJ dan berbagi lirik bersama kita semuanya, ya kan? Ada Cahya Didani, Veronica Nina, Kristina Widyasari. Wow, thank you semua yang sudah bergabung. Tetap semangat di dalam Tuhan. Dan kita ketemu lagi besok jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Stay safe, stay healthy. God bless you all. Bye-bye. Bye.